Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai pembelajaran kembali. Kali ini pelajaran tema 1 kita sudah sampai pada subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kini kita sudah sampai pada subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Dipersiapkan buku tema 1, dibuka pada halaman 50. Di situ sudah ada bacaan tentang pertumbuhan hewan. Hewan mengalami pertumbuhan sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Di situ ada diberikan contoh gambar kata mulai dari awal sampai besar sampai dewasa ya. Itu dimulai dari telur, terus berkembang lagi menjadi berudu, terus berkembang akhirnya menjadi katak, terus katak juga langsung mengeluarkan telur lagi ya, begitu seterusnya. Itu tata cara perkembangbiakan pertumbuhan katak ya. Ayo langsung saja materi pada halaman 51 pembelajaran 1 dibaca tentang pertumbuhan kupu-kupu. Di sini kupu-kupu tumbuh ya, awalnya juga sama dari telur terus menetas menjadi ulat, dari ulat lalu menjadi kepompong, setelah kepompong menjadi kupu-kupu muda, lalu dari kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa, lalu terus kupu-kupu dewasa mengeluarkan telur, seperti itu ya, bisa dilihat pada gambarnya. Untuk penjelasannya bisa dibaca pada bacaannya itu. Kupu-kupu adalah hewan yang dari kelompok serangga. Kupu-kupu bergerak dengan cara mengembangkan sayapnya. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur ya, semuanya dimulai dari telur. Lalu telur itu yang ada di permukaan daun biasanya menetas menjadi ulat seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu siklus perkembangan kupu-kupu. Kemudian aktivitas siswa bahasa Indonesia tugas itu, temukan istilah yang belum kamu ketahui pada teks bacaan di atas. Saya yakin semuanya sudah mengetahui, tidak ada yang sulit dalam bacaan tersebut ya. Kupu-kupu sudah tahu, kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap yang indah seperti itu ya. Kalau telur apa? Telur adalah cangkang yang memiliki sel zat hidup ya. Itu jadi untuk aktivitas siswa bahasa Indonesia tidak dikerjakan. Langsung saja kita ke materi SBDB. Di situ tentang gambar hias. Kita belajar untuk menggambar. Hewan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di sini tadi pelajarannya tentang kupu-kupu. Jadi di sini kita coba menggambar kupu-kupu. Langkah-langkahnya itu dilihat pada halaman 52. Yang pertama menggambar lingkaran berbentuk elips ya, itu kemudian ditambah lingkaran kecil di atasnya ya, urut-urutannya seperti itu bisa dilihat, dan akhirnya nanti menjadi pada nomor 6 ya. Itu nomor 6 ya, warnanya masih hanya hitam putih. Coba sekarang tugas kalian memberi warna yang bagus, membuat gambar di buku gambar, diberi warna yang bagus, menggambar satu kupu-kupu saja, lalu diberi warna yang bagus dan di belakangnya diberi hiasan bunga atau taman yang indah biar kelihatan lebih menarik, lebih baik ya, seperti itu. Kupu-kupunya cukup satu ya, seperti pada gambar yang terakhir nomor 6 itu. Untuk langkah-langkahnya itu cuma sebagai caranya. Jadi nanti hasilnya menggambar kupu-kupu satu, diberi warna yang indah, lalu di belakangnya diberi bunga atau taman atau apa ya yang indah seperti itu. Itu tugasnya menggambar yang pertama. Untuk tugas kedua matematika, di sini tentang perkalian. Kemarin kita sudah penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, sekarang perkalian dengan cara bersusun pula. Di sini caranya sudah disebutkan, dicontohkan ya. 458 dikali 6 ya. Soalnya ceritanya bisa dibaca sendiri ya. Intinya hasilnya ini 458 dikali 6. Caranya bagaimana? 458
ditaruh di atas, lalu 6-nya di bawah, dikalikan mulai dari yang belakang. Nah itu sudah dijelaskan 8 kali 6 berapa, itu sama saja, di situ ditulis 6 kali 8, perkalian dibolak-balik sama saja, 8 kali 6 atau 6 kali 8 itu hasilnya sama. Di situ coba 6 kali 8 hasilnya 48. 48 ditulis angka 8-nya saja. Lalu yang 4 menyimpan ditaruh di atas angka 5. Angka sebelumnya itu. Angka 4 tidak langsung dijumlah dengan angka 5, tidak langsung menjadi 9, tidak. Ya, tidak sama dengan penjumlahan bersusun ya. Kalau perkalian masih menyimpan menunggu hasil dari perkalian yang di bawahnya terlebih dahulu. Jadi menunggu hasil 5 kali 6 itu. Jadi tadi ya saya mulai lagi 8 kali 6 48 itu. Kemudian menyimpan ya, ditulis 8 menyimpan 4. Lalu 6 kali 5 atau 5 kali 6 ya sama dengan 30. Baru 30 ini 30 ditambah 4. Oh iya, 30 tambah 4 berapa? 34. Jadi hasilnya yang ditambahkan. Hasilnya yang ditambahkan dengan yang penyimpanan tadi. Jadi 34 ditulis 4 ya, karena masih belum selesai perkaliannya. 34 jadi ditulis 4, lalu 3-nya menyimpan ditaruh di atasnya angka yang di depannya. Apa itu? Angka 4. Jadi menunggu hasil dari 4 kali 6 itu. 6 kali 4 sama saja ya. Angka 3 tadi disimpan di atasnya itu. Terus dihitung dulu 4 kali 6 berapa ya? 24 ya. 4 kali 6 atau 6 kali 4 sama saja ya. 24. Lalu yang menyimpan tadi angka berapa? Angka 3 dijumlahkan ya dengan hasil perkalian tadi. Hasil perkaliannya 24 ditambah 3 berapa? 27. Karena itu sudah angka terakhir, tidak ada lagi di depannya, jadi langsung ditulis semua 27. Kecuali kalau masih ada lagi yang dikalikan masih menyimpan 7 terus 2-nya masih menyimpan, tapi ini sudah terakhir jadi langsung ditulis semuanya 27. Jadi itu hasil akhirnya. Setelah itu digabungkan semuanya, hasilnya menjadi dibaca 2748. Jadi 458 dikali 6 sama dengan 2748. Itu cara perkalian bersusun ya. Untuk soalnya halaman 52 itu ada 5 soal perkalian. Dijawab dengan cara yang sama dengan contoh yang ada di atas itu, dengan cara perkalian susun. Jadi dijawab di buku tugas atau di buku tulis ya, agar tahu caranya bagaimana. Kalau di sini tidak cukup ya. Kalau di sini bisa nulis tapi nulis hasilnya langsung tapi tidak tahu caranya ya. Harus mengerjakan seperti contoh biar tahu caranya ya, dengan cara seperti contoh di atas itu. Jadi penjumlahan perkalian 5 soal itu dengan perkalian bersusun seperti contoh yang telah disebutkan itu tadi ya, bisa dimengerti ya. Ditulis, dikerjakan di buku tugas, lalu difoto, dikumpulkan ke nomor Pak Guru. Itu untuk tugas hari ini. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.